Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Ini hari Sabtu dan studio lagi kosong. Kita lagi nyantai-nyantai aja ya kan, sambil kita ngobrolin sesuatu yang lagi banyak diomongin ya kan. Bisa dibilang viral di kalangan desainer yang ada di Facebook, teman-teman. Jadi aku mau baca, tapi ya gimana ya, miris juga sih. Tapi mudah-mudahan video ini aku memberanikan diri tetap membahas ini. Mudah-mudahan video ini disaksikan oleh bapak-bapak atau teman-teman yang menjadi klien ya, yang pengen order desain. Itu kenapa harga desain di desainer itu lebih mahal daripada harga desain di percetakan. Nah, sebelum aku bahas tentang hal tersebut ya, pertanyaan tadi, kita coba masuk aja dulu ya ke chattingan ya, screenshot chattingan. Ada seorang desainer namanya Mas Catur, kedatangan calon klien yang ingin pesan desain tapi mencoba membandingkan harganya lebih murah di percetakan kok. Nah, gimana chattingannya? Yuk saksikan aja. Jadi di sini aku langsung bacakan aja. Di sini ada status atau postingan dari Mas Catur ya. Mas Catur ini desainer. Endingnya yang bikin kuduk buluhku merinding. Oke, kita baca dulu ya. Jadi ini, halo selamat malam, kliennya bilang. Iya malam Pak Bu, ada yang bisa saya bantu? Desain logo ya Mas, kata kliennya. Iya Pak Bu, bisa. Sebelumnya mohon maaf, bisa kenalan dulu Pak. Ini dengan saya Catur. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Nah ini bagus ya teman-teman ya, ini bagus. Iya Mas, saya Henry dari Tuban. Wah ini namanya nggak disensor nih. Oke, iya Mas Henry. Salam kenal, saya dari Sidoarjo. Kalau boleh tahu keperluan Mas Henry apa ya? Oke. Kemudian klien membalas, saya kemarin lihat-lihat di sosmed, saya lihat desain portofolio Mas, saya suka dengan desainnya Mas Catur. Jadi saya punya usaha kecil, kecil-kecilan lah Mas ya, tapi saya belum punya logo untuk usaha saya. Nah di sini saya ingin sebuah logo untuk usaha saya. Oke, jadi di sini poin pertama, ada calon klien yang melihat portofolio seorang desainer yaitu Mas Catur di sosial media. Artinya kalau teman-teman upload rutin di sosial media itu masih works ya di zaman sekarang. Itu pasti ada calon klien yang menghubungi. Kita lanjut lagi. Oh bisa Mas, saya bisa bantu desainkan. Untuk sudah ada briefnya Mas atau konsep logonya? Kalau belum ada, saya bisa bantu untuk merancang brief atau konsep logonya yang Mas inginkan. Oke. Ini bagus juga sih ya. Tapi kalau di Yellow tuh biasanya kita memang dari awal tuh memang briefing. Si klien itu ada konsep atau tidak, itu di awal tuh pasti ada briefing. Tapi yang dilakukan Mas Catur ini nggak ada salahnya juga, malah bagus juga gitu ya. Jadi si kliennya tahu, ya kan? Kita lanjut dulu, belum ada Mas, bisa dibantukan juga Mas. Ini logo untuk produk makanan yang dikemas di kemasan standing pouch ya. Standing pouch itu ya. Dan sama sekalian juga kalau bisa desain kemasannya. Oke, kita lanjut. Bisa banget Mas, saya bisa bantu, kata Mas Catur. Oke Mas, terima kasih. Kira-kira berapa harga semuanya ya? Pokoknya desainnya yang bagus dan menarik minat customer Mas. Oke, jadi si klien minta desain yang bagus dan bisa menarik minat si klien, si customernya nanti gitu teman-teman. Nah, datang nih Mas Catur. Desain logo plus setting brief harganya mulai Rp300.000. Desain kemasan mulai Rp150.000. Harga bisa berubah. Kita lihat nanti dari konsep brief yang disusun nantinya ya Mas, sesuai kesepakatan. Bagus ya. Kemudian file final yang diterima itu HD JPG plus PNG, kemudian plus Corel AI, ada tambahan 50.000 lagi. Sistemnya DP proses. Nah ini bagus ya. Jadi teman-teman di awal harus jelas dulu, kalian tuh kasih tahu sistem kerja kalian seperti apa, teknisnya, syarat-syaratnya, kalian cantumkan dengan jelas. Itu kalian simpan aja sebagai template. Jadi kalau ada setiap klien tinggal langsung copy paste aja ya. Kemudian di sini kalau misalnya tanpa kontrak juga nggak ada masalah teman-teman sebenarnya. Tapi yang jelas di awal tuh harus clear. Kalian mengatakan teknis, syarat, dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh si klien. Oke, tapi kalau misalnya ada tanda tangan kontrak itu bahkan jauh lebih bagus. Oke, kita lanjut lagi nih. Si klien balas, "Gak salah Mas untuk harganya." Nah Mas Catur bingung lah tuh ya. Salahnya gimana Mas? Desain logo dan kemasan kan? Iya betul, tapi kok mahal Mas? Saya memang bandrol harga mulai segitu Mas, sesuai apa yang saya hasilkan. Harga bisa berubah naik atau turun tergantung brief yang disusun, kesulitan dan kerumitan.
Dan pekerjaan kami butuh waktu 3-7 hari. Ini juga tergantung kesulitan dan kerumitan. Ini bagus penjelasan dari Mas Catur ya. Kita kan belum tahu istilahnya desain logo style yang diinginkan oleh si klien itu kan seperti apa. Ini kan masih pembicaraan awal, ya kan? Dan gimana nanti dia kira-kira dia butuh berapa revisi, apakah unlimited, nah kan kita belum tahu kan. Jadi harga di awal tuh hanya patokan aja, bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Oke, kita lanjut lagi. Mas nggak bisa kurang, saya usaha kecil-kecilan mas, bukan pengusaha besar, kata klien. Kemudian Mas Catur balas, masnya minta yang bagus dan menarik kan mas? Nanti kita susun briefnya bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Baru saya tentukan harga realnya. Oke, jelas ya. Soalnya di percetakan tempat saya desain aja cuma 5.000, 10.000 loh mas. Karena saya lihat karya desain mas lebih menarik, jadi saya menghubungi Mas Catur. Oke. Sorry, aku mau ketawa dulu ya. Aduh, oke, kita lanjut dulu. Mas Catur balas ya. Waduh, beda mas. Saya desain sesuai dengan kebutuhan masnya, nilai-nilai tentang usaha mas dan visi-visi dan lain yang berhubungan dengan semua masuk ke dalam sebuah logo. Dan logo ini saya tidak plagiat dari desain orang, cuman diganti nama atau warna saja mas. Nah, kalau gitu desainkan yang simpel aja mas, nggak usah rumit-rumit, biasa aja. Lah, ini kalau misalnya kliennya mau yang biasa-biasa aja, ya ngapain datang ke desainer, datang ke percetakan aja udah. Bener kan? Jadi ini agak salah sih, istilahnya desainer nih jualan ikan kan. Terus kita sebagai pembeli pengen beli kue. Udahlah mas, pokoknya saya mau beli kue yang apa ya murah-murah aja deh gitu. Ya kan nggak bisa. Ini kan penjual ikan, bukan penjual kue kan, kurang lebih seperti itu gitu ya. Walaupun pada kasus ini sama-sama desain, tapi ini berbeda ya. Mulai dari servisnya, harganya, target pasarnya juga berbeda. Oke, kita lanjut dulu. Simple yang bagaimana mas? Tulisan aja, background putih nggak? Oke, ini kliennya bilang tadi, kalau gitu desainkan yang simple aja mas. Terus kata Mas Catur nih, simple yang bagaimana mas? Tulisan aja, background putih. Nggak mungkin kan mas? Oke, pasti ada sebuah konsep mas yang diinginkan. Nah ini klien yang menjebak nih ya. Jangan teman-teman sekalipun jatuh ke perangkat Batman. Ya, perangkap ya. Jangan jatuh ke perangkat jebakan Batman. Maksudnya gimana? Banyak klien yang bilang simple aja kok, nggak mau banyak revisi. Karena kalian terbuai, akhirnya kalian ambil tuh projectnya. Dan ketika sudah deal, kalian kerjakan, rupanya si klien minta banyak revisi. Ini masih belum sesuai dengan selera saya. Ini masih belum sesuai dengan apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan. Nah, jangan seperti itu, teman-teman. Jadi, teman-teman harus memang bersikukuh kalau memang di awal belum jelas, klien belum clear, 100% yakin deal dengan kalian, itu jangan diterima dulu projectnya. Sama dengan Mas Catur ini. Terserah mas, yang simple pokoknya bagus. Budget saya nggak sampai segitu loh mas. Oke. Tapi harga desain saya segitu mas. Apalagi masnya masih belum ada konsepnya. Oke, betul. Walah mas, masa desain gitu aja segitu, simple, nggak usah rumit ya. Kalau nggak usah rumit ya udah ngambil aja dari internet, betul nggak? Mas justru simple itu lebih rumit desainnya. Desain simple tapi masih kelihatan cool dan menarik untuk dilihat. Masa segitu mas, mahal bener. Mending untuk modal usaha saya sendiri, harga produk saya hanya kisaran 6.000. Nah ini jangan begitu ya perkaliannya ya Bapak Ibu sekalian yang punya usaha. Sekalipun kalian harga produk kalian tuh 6.000-an ya. Let's say kalian tuh untungnya tuh 2.000 atau 1.500 ya, atau 1.000 deh ya. Dan kalian tuh kan satu bulan targetnya berapa? Target penjualan berapa? Misalnya 1.000 produk per bulan gitu ya. Per bulan tuh, 1.000 produk per bulan artinya kalian tuh bisa mendapatkan 1 juta sampai 3 juta rupiah per bulan. Nah, artinya untuk biaya investasi kayak desain, kemudian untuk pengembangan usaha, itu kan diambil dari keuntungan yang 1 bulan. Jangan hitungnya per keuntungan satu produk. Keuntungan satu produk yang 2.000 rupiah ya nggak cukup. Mau ke percetakan aja nggak cukup, apalagi mau ke desainer gitu kan. Nah, jadi hitungan klien ini, bapak ini itu salah betul ya, salah betul. Terus ini kata Mas Catur, logo mewakili identitasnya mas, jadi sebanding dengan yang dihasilkan. Logo juga bisa membawa branding mas lebih dikenal oleh banyak orang. Mending saya ke percetakan aja mas, kalau gitu simple aja, murah, harganya jauh lebih mahal. Ya silakan gitu ya. Siapa yang ngelarang mau ke percetakan kan?
Oke, next. Iya silakan mas. Nah sesuai dugaan kata Mas Catur. Iya silakan mas karena harga juga sesuai dengan apa yang saya hasilkan. Senyum lebar. Kemudian kliennya nggak mau nyerah nih. Desain juga mas nggak sebagus yang di sebelah-sebelah. Cuma lebih menarik dari desainer yang ada di percetakan. Waduh. Ini udah nggak dikasih gitu ya. Ini udah nggak dikasih tapi ngotot gitu ya dan merendahkan pula tuh desainer kliennya nih. Aduh gokil ya. Jadi desain mas itu nggak sebagus yang di sebelah-sebelah yang lain desainer lain kok. Cuman lebih menarik aja dari desain di percetakan. Ya maaf mas, style saya memang begitu. Mungkin masnya bukan peminat desain saya. Oke, bagus. Oke, desain mahal emang laku. Sekarang juga kan ada aplikasi dengan desain HP Canva. Niat nipu atau gimana? Waduh. Gokil nih, parah nih orang. Niat nipu atau gimana katanya, bayangin cuy. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Aduh, dicantumin tuh ayat-ayat Al-Quran ya. Buat teman-teman yang nonton, Bapak Ibu yang business owner, yang klien gitu kan, tolong dibedakan ya. Service di percetakan dengan service seorang desainer atau studio desain. Nah, menurutku ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Kalau di percetakan yang dijual itu bukan desainnya Pak Ibu. Salah kalau Bapak Ibu berpikir mereka jualan desain. Salah. Yang dicetak itu adalah cetaknya, percetakannya yang dijual gitu. Jadi makanya kalau Bapak Ibu beli misalnya pesan desain ke mereka, harganya mungkin 5.000, 7.000, 10.000, 3.000 rupiah. Kenapa? Karena memang itu bukan jualan utama mereka. Jualan utama itu kan percetakan. Kalian terserah mau pesan desain semurah apapun, yang penting kalian tuh langganan cetakan sama mereka, pesan cetakan sekali banyak gitu kan, berpartai-partai. Nah itu mereka percetakan hidupnya dari situ teman-teman. Oke, beda dari desainer. Desainer ini nggak ada ngambil untung sama sekali dari percetakan, karena memang servis utama mereka bukan percetakan. Servis utama desainer yang ngedesain. Kalau harga satu desain dibayar 5.000 rupiah, desainer kapan mau bisa beli laptop? Jangankan nabung untuk beli rumah, jangankan nabung untuk nikah, beli laptop aja nggak cukup Bapak Ibu ya kalau cuma satu desain dibayar 5.000. Gila nggak? Gokil nggak kayak gitu kalau ada yang logika seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya satu desain 5.000, satu bulan tuh kita harus ngerjakan berapa desain? 5.000. Ngerjakan 1.000 desain satu bulan aja itu baru dapat 5.000 kali 1 juta. Baru dapat 5 juta coy. Itu 1.000 desain. Kita mau tipes atau mau gimana sakit gitu ya gara-gara ngerjakan 1.000 desain gitu. Nah di satu sisi kalau kami ya di Yellow Studio, di tim Yellow ya, itu satu bulan tuh kami hanya mengerjakan 2 project aja Bapak Ibu. Ya 2 project desain ya, desain logo lah atau yang berhubungan dengan branding lah. Dan dari 2 project desain yang kami dapat satu bulan ini itu udah bisa menggaji sekitar 6 orang desainer yang ada di dalam tim Yellow Studio. Bisa bayangin tuh berarti satu projectnya itu dibayar berapa? Itu bisa sekitar 10 jutaan seperti itu. Nah jadi yang aku mau bilang kesimpulannya adalah buat Bapak Ibu, teman-teman yang business owner ya, yang kalau mau pesan desain yang mau murah ya silahkan aja ya. Jangan dipaksain ke desainer gitu teman-teman ya. Jadi silahkan aja ke percetakan atau kalau mau pakai Canva ya silahkan. Di percetakan itu kenapa bisa mereka buatnya cepat dan murah? Kebanyakan ya. Sebagian besar itu mereka beli template. Jadi template-template yang ada di internet, yang bisa mereka perbarui, yang tinggal update kata-katanya aja, update warnanya aja, itu langsung bisa dicetak gitu kan. Nah mereka itu punya banyak template. Makanya wajar harganya lebih murah, kerjanya lebih cepat. Karena jualan utamanya bukan desain ya. Nah sedangkan desainer jualan utamanya itu desain. Jadi kalau hanya memang untuk ngecek harga ya silakan aja, silakan kontak desainer yang kalian mau, yang kalian rasa di stylenya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tapi kalau harganya belum sesuai ya udah gak usah dipaksain. Oke, berarti belum cocok ya. Pilihannya cuma 2. Bapak Ibu bisa cari yang lebih murah tapi kualitasnya generik ya, dari template-template biasa, atau Bapak Ibu tetap mau yang unik, datang ke desainer tapi karena budgetnya belum cukup ya nabung dulu. Ya, karena ini memang untuk investasi untuk bisnis Bapak Ibu ya sekalian, teman-teman sekalian, untuk brand
merek kalian gitu. Jadi kalian maunya yang bagus, yang unik, ya pasti ada harga yang harus dibayar seperti itu. Jadi jangan dipaksain kalau belum punya dana ya, pelan-pelan aja, fokus aja dulu ke sales penjualan harian. Nah nanti sambil menabung gitu ya, sambil menabung untuk investasi mengembangkan brand dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Oke, itu aja. Semoga tetap ada pelajaran dan hikmah yang dipetik dari video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa bantu share juga channel Rio Purba untuk berkembang dengan cara share video ini ke teman-teman desainer lainnya, ke grup-grup desain kalian supaya aku semakin semangat untuk buat video-video baru tentang desain dan dunia freelancing. Oke, itu aja teman-teman. Terakhir ya, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.